kembali lagi, ketemu lagi di acara 2 minggu sekali, Dialogin. Dialogin yang ketiga ini kita akan membahas logo designer positioning yang akan dibawakan sama Mas Erwin. Sekilas balik aja untuk Mas Erwin ini 2015 terjun di dunia desain. Ya benar Mas Erwin? 2015 itu start S1, masuk DKV. Oke. Terus untuk 2019 terjun di dunia logo ya Mas ya? Tapi untuk mulainya dari dunia komik, benar? Betul. Oke. Untuk beliau sekarang lagi menempuh di S2 di University Teknologi Mara Malaysia dan S1-nya di Universitas Bumi Goro Mataram DKV. Benar kah, Mas? Betul. Oke. Apa kita mulai saja, Mas? Ini, Mas Erwin? Untuk Boleh, saya share ya. Saya share screen ya. Oke, siap, Mas Erwin. Kelihatan nggak screen saya? Sudah, Mas. Kelihatan, Mas. Kelihatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Ada teman-teman dari seluruh Indonesia, dari komunitas login. Ada juga teman-teman DKV saya dari Lombok. Ada juga teman-teman Malaysia saya yang udah menyempatkan hadir walaupun udah jam segini. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Arun Fajar Satrio. Saya seorang graphic design dunia freelance logo 2019. Jadi hitungannya saya ini 2019 itu kan sebenarnya mau langsung daftar beasiswa kan, mau lanjut S2. Kemudian tapi kan ada lagi itu Kreavi ini ngadain lagi judulnya Kreavi Challenge Food Accelerator. Di situ Kreavi kolaborasi sama Digita Rasa punyanya Chef Arnold. Kemudian alhamdulillah di situ saya dapat juara 1 dari sekian ratus peserta nasional. Kemudian dari situ saya ikut lomba, ada lomba, masih ikut lomba terus, ada sekitar berapa lomba saya ikutin, tapi nggak semuanya juara, yang juara cuman 2. Yang juara 1 dapat 2 kali, yang juara favoritnya 1. Kemudian setelah di Digita Rasa itu saya ikut lomba Asia Afrika Festival, itu tingkat nasional juga. Alhamdulillah di situ dapat juara 1 juga. Itu Asia Afrika Festival itu untuk event tahunan, kalau nggak salah, event tahunan yang diadain di Bandung untuk memperingati hubungan bilateral antara benua Asia dengan Afrika. Kemudian sebelum saya lulus di DKV tahun 2019 itu sebelumnya saya memang nggak full time freelancer, saya cuman nge-freelance sedikit-sedikit aja sambil masuk komunitas komik. Di situ saya punya tim juga untuk produce komik. Saya kebetulan di situ sebagai letterer. Letterer tuh kalau di dunia komik, letterer tuh yang ngasih tulisan itu loh, tulisan balon kata, onomatope. Nah, itu tugas saya tuh. Kemudian itu awal 2020 tadi yang di Digita Rasa Asia Afrika itu 2020. Kemudian sejak menang di Digita Rasa sama Asia Afrika itu, di situ saya mulai mengurangi ikut-ikutan lomba. Karena memang semenjak saya menang di Digita Rasa sama Asia Afrika itu, di situ saya mulai dapat atensi dari beberapa calon klien. Jadi emang waktu itu padat banget tahun itu, setelah menang di Digita Rasa sama Asia Afrika itu saya padat banget. Jadi mulai mengurangi aktivitas di ikut lomba. Kemudian di situ
banyak dapat klien sampai akhir 2021. Di akhir 2021 saya harus nyiapin nyiapin berkas-berkas kelengkapan untuk keberangkatan saya ke Malaysia di tahun 2021. Nah, di situ saya sibuk lagi. Di situ saya mulai mengurangi freelancer, mengurangi kerja, dan juga mengurangi aktivitas ikutan-ikutan kompetisi logo. Kemudian dari setelah itu masuk 2021, saya bulan Maret saya berangkat ke Malaysia. Masuklah di University Teknologi Mara, Malaysia. Itu saya masuk dengan bantuan beasiswa dari pemerintah Provinsi NTB. Di situ saya masuk ke Faculty of Art and Design, jurusannya Visual Communication and New Media. Ini sebenarnya sama aja sih sama DKV, cuman bahasanya aja beda. Beda nama aja gitu. Beda nama doang di sini. Sebenarnya DKV juga, cuman ini Visual Communication and New Media dan beda level. Kalau DKV kemarin kan saya S1, sekarang S2, lebih advance lah. Kemudian bagian dari login sejak 2020. Nah, ini juga sebenarnya efek dari menang di Gita Rasa. Saya waktu itu menang di Gita Rasa dan Asia Afrika, kemudian diundang masuk ke komunitas login ini sama Mas Rizky, kalau nggak salah waktu itu. Kemudian setelah itu dikasih kepercayaan juga jadi salah satu juri untuk rebranding login inilah. Login waktu itu bikin logo baru, kemudian saya dipercaya sebagai salah satu dari jurinya. Kemudian materi ya perkenalan saya sampai situ aja. Kemudian materi kita hari ini tentang logo designer positioning. Nah, sebenarnya logo designer positioning itu apa? Kemarin saya juga sempat baca-baca di grup, masih ada yang di grup login ya, masih ada yang masih keliru. Jadi logo designer positioning itu apa? Nah, di sini saya coba jelasin dari sudut pandang saya lah ya. Sebenarnya kalau dari sudut pandang saya, logo designer positioning itu bagaimana seorang logo designer itu bersikap. Bagaimana logo designer itu menempatkan diri mereka sebagai seorang yang bekerja merancang wajah. Wajah di sini maksud saya adalah logo dari sebuah korporasi atau dari seorang klien. Kemudian maksudnya di sini adalah bersikap itu dari awal si desainer ini dapat project, mencari project, kemudian dapat project, kemudian dapat klien itu sendiri, terus kemudian setelah selesai project itu bagaimana cara si desainer ini bisa mempertahankan hubungan dia sama si klien ini walaupun project itu udah selesai, bagaimana caranya desainer ini bisa tetap menjalinlah hubungan. Karena kan ini klien nih walaupun di project ini udah selesai, kalau kita tetap jalin hubungan kan pasti akan ada dong kedepannya akan ada proyek yang akan dia serahkan ke kita kalau dia memang senang kerja sama kita. Belum lagi kalau si kliennya ini memperkenalkan kita ke kolega-kolega kerja mereka, itu nanti rembetannya itu akan jadi proyek masa depan kita lah. Itu termasuk, kalau udah gitu kan, itu termasuk ini ya, free ads, iklan gratis ya. Kita nggak ngapa-ngapain, kita yang dikenalin sama klien kita yang kemarin, ngenalin kita ke klien-klien kita yang, calon-calon klien kita yang akan datang. Kemudian, nah itu sih, itu menurut saya ya. Kemudian selanjutnya, personal branding for logo designer. Nah, personal brand adalah apa yang dilihat dari orang lain pada diri kita. Bagaimana orang tersebut mengingat diri kita. Kemudian personal brand terbentuk dari berbagai macam. Sebenarnya personal brand ini menurut saya citra dari diri kita sendiri. Bagaimana orang melihat diri kita, bagaimana orang itu menginterpretasikan kita ketika dia baru
kita baru dengar nama dari orang itulah, si desainer ini. Misalnya kita sebut nama Rio Purba, gimana orang menganggap Rio Purba tuh di dalam 1 detik pertama itu Rio Purba tuh siapa sih? Oh, Rio Purba tuh ini. Kemudian sebenarnya personal brand ini bisa dibentuk dari beberapa menurut saya dari beberapa faktor. Menurut saya ada juga dari yang pertama, menurut saya adalah faktor sikap kita ataupun dari perilaku kita. Maksudnya di sini adalah look kita, look dari misalnya mungkin dari karya, atau kalau udah bertemu langsung dari fisik kita, atau kemudian dari sikap kita, misalnya dari bagaimana cara kita approach klien, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan klien, bagaimana kita menyampaikan karya kita ke klien, dan juga bagaimana, ya pokoknya itulah, gimana cara kita bersikap di dunia nyata maupun di dunia sosial media. Intinya menurut saya itu personal branding itu cerita dari diri kita yang dibuat sama calon klien atau orang yang melihat kita. Kemudian, nah, bisa nggak sih personal branding itu dikontrol? Bisa, menurut saya bisa. Di sini saya kasih contoh Beckham ya. Beckham di sini misalnya banyak orang yang menginterpretasikan kalau kamu punya brewok, punya tato, itu kamu macho. Nah, di sini bisa jadi contoh juga Beckham. Jadinya efeknya apa? Banyak orang yang bilang, Beckham nih macho ya. Kemudian udah gitu dia ikut jadi ambasadornya UNICEF. Dia sering melakukan kebaikan bersama UNICEF. Berarti kan orang secara tak langsung si Beckham ini udah ngontrol bagaimana ia ingin dilihat sebagai public figure yang seperti apa sama fans-fansnya atau orang-orang lain. Dia mau dilihat sebagai orang yang macho, sebagai orang yang baik hati. Nah, disitulah dia salah satu caranya dia pakai brewok, pakai tato, kemudian dia aktif di UNICEF juga. Nah, itu sih menurut saya memang bisa dikontrol kalau personal branding. Kemudian sepenting apa sih personal branding itu? Ini sebenarnya personal branding ini kan tujuannya kita punya personal branding yang sesuai yang kita inginkan, walaupun itu cerita dari orang lain, tapi kita kan bisa kontrol nih. Jadi kan tujuannya bagaimana cara kita menjadi diri kita yang berbeda dari orang lain. Biar kalau orang misalnya ada calon klien, dia mulai mikir, gila, gue butuh logo nih. Kira-kira misalnya mereka tanya ke suatu komunitas atau suatu instansi, misalnya kayak Kreavi. Dia tanya ke Kreavi, ada nggak sih desainer yang available untuk desain logo untuk perusahaan gue nih? Kemudian si Kreavi ini langsung refer ke kita, misalnya, ada nih si Erwin. Nah, bagaimana caranya kita tuh stand out di antara desainer-desainer lain, biar begitu orang, gue butuh logo nih, itu tuh silahkan hubungi si Rio Purba, ini kontaknya, ini link Instagramnya, ini link YouTube-nya dia kalau mau lihat portofolionya. Contohnya di sini adalah Rio Purba lagi. Kalau kita lihat kan Rio Purba tuh, kalau misalnya ada kontroversi tentang kontes logo misalnya, logonya yang menang nih misalnya mirip sama logo mana, kok nih logonya mirip ya sama si logo B, logo yang menang nih kok misalnya mirip sama logo B, ini plagiarisme ya. Mesti yang netizen logo desainer tuh pasti langsung nge-tag,
si Rio Purba. Bang, bahas bang. Jadinya kan Rio Purba lagi yang untung, nama dia naik lagi. Dia dapat duit lagi dari penghasilan YouTube-nya kah, dari dia dapat klien-klien baru juga. Di sini juga ada Freddie Mercury. Begitu, kalau Freddie Mercury ini kasusnya dari look-nya dia ya. Begitu orang ngelihat mic yang kepotong setengah gitu, terus ada armband di lengannya itu, kemudian cuma pakai jeans dan kutang putih gini, pasti orang langsung mikir, oh ini Freddie Mercury nih, vokalisnya Queen. Bahkan menurut saya lebih citra visualnya tuh lebih kuat Freddie Mercury itu sendiri daripada Queen-nya itu sendiri. Orang banyak yang kenal Freddie Mercury, tapi banyak yang kalau logonya Queen itu kan dia dia nggak pakem gitu. Kadang dia pakai yang cuma tulisan doang, kadang dia pakai yang logogram juga. Tapi citra frontman-nya ini, si Freddie Mercury ini menurut saya lebih kuat karena itu tadi ada mic kepotong, kutang, armband sama celana jeans birunya itu. Kemudian selanjutnya, ini saya mau ambil contoh dari pengalaman pribadi saya, pengalaman saya sebagai desainer sih. Logo Asia Afrika ini ya, yang ini logo yang saya ikutkan di kompetisi logo untuk Asia Afrika Festival tahun 2020 waktu itu, awal tahun 2020. Alhamdulillah kan menang ini logo nih, juara 1. Di situ saya terima kasih banget, banyak teman-teman yang apresiasi logo ini, mereka bilang bagus lah dan seterusnya. Kemudian dari sinilah mulainya si calon-calon klien saya ini selalu refer. Kalau ada klien approach saya, pasti mereka selalu bilang, Bang, logonya keren tuh yang Asia Afrika. Mereka yang mereka ingat pertama tuh pasti selalu logo ini. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena itu tadi, mereka selalu sebut Asia Afrika ini. Kemudian nggak cuma klien, teman-teman dari logo designer juga masih banyak yang ingat sama logo ini. Contohnya ini kan berarti logo ini udah hampir 2 tahun ya. Ini logo ini saya bikin awal 2021. Sekarang udah awal 2020. Sekarang udah akhir 2021, udah hampir 2 tahun lah, setahun lebih. Tapi masih ada aja teman-teman logo designer yang mention logo ini ke saya. Terus waktu itu juga pernah ada yang mention saya di IG. Jadi ada satu logo, saya lupa kompetisi apa, waktu itu dia menang, kemudian visualnya tuh kebetulan mirip banget sama logo ini. Lingkaran, kemudian di dalamnya ada pattern-patternnya, kemudian tulisan dari brandnya itu di samping kanan. Dari situ banyak yang mention saya tuh, Bang kok logonya mirip nih sama logo Asia Afrikanya, Bang. Tapi menurut saya itu nggak ada masalah sih, karena itu yang mirip kan cuma stylenya aja. Dia cuma mirip style aja, nggak ambil elemen atau ngambil apa-apa kan. Memang dulu pernah ada satu kasus yang memang dia ngambil salah satu elemen dari saya tunjukin ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas, kelihatan. Nah, jadi waktu itu ada kasus salah satu ada kompetisi untuk pembuatan logo kopi waktu itu. Kemudian salah satu peserta itu ada yang ngambil elemen dari logo saya ini. Dia ngambil si figur orang yang ada di sebelah kanan ini. Betul-betul dia ngambil terus dia taruh di logo saya. Kebetulan kan dia juga pakai style yang mirip-mirip lah. Line garis-garis gini. Kemudian dia ambillah figur dari logo Digita Rasa saya ini. Terus dia taruh di logo dia. Dari situ banyak teman-teman login yang mention saya di situ. Kemudian,
oh iya juga nih, dia ngambil nih. Dari situ saya approach lah dia secara baik-baik. Bro, ini gimana ya, kok cerita di balik logo ini sebenarnya apa, kok bisa wujudnya seperti ini. Kemudian terus dia terus terang. Jadi gini Bang, sebenarnya saya itu emang terinspirasi sama karya di Gitar Rasa miliknya punyanya Bang Erwin. Terus saya balas lah, kalau udah seperti ini nih jatuhnya udah nggak terinspirasi lagi bro. Saya kasih tahu lah dia, jatuhnya bukan terinspirasi lagi tapi sudah bisa dibilang plagiarism lah, karena kamu sudah ngambil salah satu elemen logo yang saya tanpa apa-apa, tanpa izin ke saya maupun ke pihak di Gitar Rasanya, kemudian ditaruh di logo karya masnya. Dari situlah dia minta maaf dan sebagainya, dan kemudian udah selesai logo, udah selesai masalah nih. Kemudian balik lagi ke logo Asia Afrika Festival ini logo ini tanpa intensi saya, logo ini dengan style garis dengan pakai style yang kayak gitu. Sebenarnya kan ini garis-garis ini kan inspirasi saya dari pattern-pattern yang ada di kain-kain tenun, kain-kain di Afrika ya. Tanpa disengaja style kayak gini nih jadi orang jadi mengenal saya karena dengan style saya yang seperti ini. Dari sampai sekarang pun masih ada beberapa teman saya yang mention ketika kemarin saya bikin logo yang style-nya nggak kayak gini, dia ngomong dong ke saya, Win, kok tumben nggak pakai style kamu yang garis-garis kayak di Asia Afrika Festival sama di Gitar Rasa itu. Nah, di sini saya sebenarnya 50-50 sih, 50% senang, 50% juga bingung. Ini kan 50% senangnya itu karena saya senang karena saya sudah dinotis ini gaya saya seperti ini. Tapi saya juga bingung, saya ini kan logo designer. Klien saya background-nya beda-beda. Masalah klien saya ini kan beda-beda. Latar belakangnya beda-beda. Terus datang dari bidang yang beda-beda. Nggak mungkin dong saya pukul rata pakai style gini semua, kan tergantung ini mereka, balik lagi ke latar belakang mereka sendiri. Kemudian bicara soal style. Nah, kemarin sebenarnya di silabusnya itu kan Mas Dedi ya, gimana cara kalau kita desain style kita seperti ini, kita nih cocoknya incer pasar yang gimana sih? Nah. Gitu kan ya? Iya benar Mas. Sebenarnya kalau menurut saya cara kerja yang seperti ini nih sebenarnya saya kurang setuju sih, karena kita kan graphic designer, logo designer ya. Klien yang seperti saya bilang tadi, klien kita kan beda-beda. Latar belakang mereka beda-beda. Misalnya ada yang dari F&B, ada yang dari ada yang dari misalnya perusahaan lingkungan, ada yang dari macam-macam lah. Masalah mereka juga macam-macam. Nggak mungkin kita pakai satu particular style logo yang sama, nggak mungkin kan. Jadi menurut saya itu pemikiran kayak gitu tuh salah. Jadi menurut saya logo designer tuh harus versatile, harus bisa semua style, harus bisa semua style yang harus kita kuasai semua supaya kita nih bisa memberikan solusi untuk si kliennya itu sendiri. Kemudian nah ini tadi yang ini pemikiran seperti ini nih selalu tertanam di pikiran saya karena ini dikasih tahu sama dosen S1 saya. Dia selalu bilang desainer itu bukan seniman, itu ada untuk menyelesaikan seniman, ada untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Logo desainer contohnya, klien datang dengan berbagai masalah yang mereka hadapi, misalnya
misalnya brand dia udah nggak jalan lagi kah atau gimana lagi, logo mereka sudah susah untuk misalnya susah untuk dikenali, ada yang belum punya logo, kemudian mereka datang ke kita mengharapkan solusi. Nah, kita di sini fungsi kita menawarkan sebuah solusi dalam bentuk logo, yang mana logo ini nantinya bisa menjadi wajah dari perusahaan klien kita, yang nantinya akan menyelesaikan masalah yang mereka punya itu sendiri. Sementara kalau seniman kan mereka menghasilkan karya, walau ini karya ini hasil dari ekspresi mereka. Misalnya mereka sedang lagi sedih karya mereka kayak gini, lagi senang karya mereka kayak gini. Mereka bodoh amat sama audiens mereka. Audiens mereka mau berpikir kayak gimana juga masa bodoh, yang penting ini karya ini penyaluran dari ekspresi saya lagi sedih, misalnya saya lagi sedih, ini karya saya, ini saya salurkan ke karya saya, kemudian saya pamerkan, bodoh amat kalian mau pikir kayak apa, bodoh amat. Kemudian itu tadi bedanya desainer sama fan artist, contohnya itu tadi salah satu bedanya juga desainer seperti yang saya bilang tadi, desainer nggak boleh punya satu style yang benar-benar menurut dia, itu menurut saya berpikiran seperti itu. Beda sama seniman, misalnya kayak Salvador Dali punya stylenya sendiri, terus Picasso punya stylenya sendiri, Ahmad Affandi punya stylenya sendiri, itu nggak ada masalah, karena itu karya itu memang ekspresi dia sebagai seorang seniman, yang mereka ekspresi dia disalurkan lewat karyanya mereka. Kemudian, nah ini ada beberapa jenis logo saya yakin juga teman-teman logo designer udah banyak yang tahu. Ada yang pertama ada monogram. Monogram ini singkatan, logo yang isinya singkatan, huruf-huruf singkatan. Di sini ada NASA, contoh lainnya ada IBM, ada Cartoon Network juga, dia disingkat jadi CN. Kemudian selanjutnya ada pictorial, yang logonya isinya cuma gambar doang, kayak misalnya Apple, ini logonya Apple. Kemudian ada wordmark yang isinya logo itu dibentuk dari sebuah kalimat, misalnya di sini ada Coca-Cola, ada juga Legion. Kemudian selanjutnya emblem ini gimana ya, maksud dia gabungan, dia bisa dibilang gabungan dari si pictorial sama wordmark. Kemudian ada juga combination mark. Di sini ada combination mark, ada contohnya Amazon. Kemudian maskot yang logonya itu pakai figur. Misalnya di sini ada KFC dengan figur Colonel Sanders-nya. Kemudian abstrak. Di sini ada contohnya, ada Nike yang abstrak nih, logonya yang wujudnya tidak ada wujud aslinya lah. Misalnya ini abstrak juga, dia bentuknya checklist gitu. Kemudian tadi kan ada beberapa jenis logo juga, terus sebagai seorang desainer kita nggak boleh punya style yang pakem kita gimana, kita harus bisa versatile. Nah, apapun itu, menurut saya bagaimanapun style kita harus tetap, logo yang kita buat itu harus tetap responsif. Maksudnya responsif itu apa? Ketika logo itu diterapkan di berbagai macam media, logo itu tetap terlihat jelas dan tetap bisa merepresentasikan dari si brand itu sendiri. Misalnya di sini ada Coca-Cola, ada Walt Disney. Walt Disney logo fullnya itu dia kan seperti ini.
Walt Disney dengan istananya dia. Kemudian kalau dia mau taruh dia di media yang horizontal tipis, dia cuma pakai tulisan Walt Disney doang dengan fontnya yang ikonik itu, tanpa meletakkan si istananya. Kemudian kalau mau dipakai lagi di media yang agak kecil lagi, dia cuma pakai Disney masih dengan font yang ini, ikonik ini. Namanya juga sudah sangat kuat di ingatan orang-orang banyak. Kemudian kalau mau dipakai untuk di icon-icon, misalnya untuk icon-icon apps dan lain-lain, dia cuma pakai huruf D-nya itu. Itu tadi sih maksudnya, responsif itu dia bisa diterapkan di berbagai macam media. Kemudian di sini selanjutnya bagaimana kita mengidentifikasi si calon klien kita dan juga menarik atensi mereka. Klien itu kan gimana ya? Klien itu tulang punggung dari sebuah project. Kalau nggak ada klien ya nggak ada project. Kita mau ngapain? Kita cuma self project aja. Itu kalau nggak ada klien kan ini jadi self project yang kita buat untuk diri kita sendiri kalau kita lagi di waktu luang. Kalau project yang nggak ada klien, kalau klien yang nggak ada projectnya itu ya itu. Project yang nggak ada kliennya ya self project. Jadi menurut saya klien ini tulang punggungnya. Kalau ada klien ya ada project. Di sini ada 4 poin penting yang harus kita perhatikan, yang untuk kita bisa gampang menentukan siapa sih calon klien kita yang kita incer tuh. Yang pertama adalah siapa. Maksudnya siapa di sini harus cari tahu dulu. Misalnya kita nih untuk siapa. Misalnya kita incer pengusaha yang bergerak di bidang F&B, usia dia sekitar 25 tahun atau 30 tahun sampai 45 tahun. Kemudian di mana klien kita ini, misalnya calon klien kita nih yang kita incer nih tinggalnya di kota. Sorry, aku minum dulu ya. Ya Mas ya. Haus tuh. Santai Mas, santai. Di mana? Misalnya calon klien kita tinggal di kota, kemudian klien kita nih misal kita incer klien yang di Indonesia atau di internasional, itu kan pasti akan beda cara approach kita kan. Kalau di Indonesia gimana, kalau di internasional gimana. Kemudian kalau udah tahu lebih spesifik, kalau mau spesifik lagi, kita incer di kota apa. Misalnya kita mau guide, misalnya saya mau guide klien-klien di kota Mataram di Lombok. Karena terus terang aja saya hampir nggak pernah dapat klien dari kota Mataram. Nggak tahu kenapa. Jadi misalnya untuk kedepannya saya incer klien-klien dari kota Mataram. Kemudian mengapa ini maksudnya, kenapa sih calon klien ini, kira-kira kenapa sih calon klien kita ini butuh logo baru dari kita. Misalnya logo lama dari si calon klien kita ini sudah nggak relevan lagi. Misalnya sekarang brand dari calon klien kita ini sudah mengkampanyekan kalau mereka ini sebenarnya mereka membangun sebuah brand yang ramah lingkungan misalnya. Pasti kan logo mereka akan beda lagi dong. Brand citra yang mau dibangun kan beda lagi. Kemudian kalau udah brand citra citranya berubah, kemungkinan logo pun akan dirubah juga. Kemudian bagaimana nih maksudnya perilaku dari calon klien kita. Misalkan perilaku calon klien kita nih menghabiskan waktu 8 jam di Instagram perharinya. Misal klien kita gitu ya, misalnya dia senang banget buka IG.
dia menghabiskan 7-8 jam cuma untuk browsing IG. Bisa jadi dia freelancer kah, influencer atau public figure di Instagram, kan beda-beda. Kemudian selanjutnya cara menarik atensi atau perhatian dari calon klien kita. Yang pertama, ikuti kontes desain. Itu saya belajar dari pengalaman sih. Saya ikut kontes-kontes sebelum saya menang di Digitarasa itu kan saya juga udah ikut kontes-kontes juga. Sejak saya lulus dan ikut kontes-kontes desain itu memang klien-klien saya bertambah dari situ, dari yang dulu waktu kuliah S1 klien saya cuma 2 bulan cuma ada 1 atau 2, kemudian setelah ikuti kontes. Sering-sering ikut kontes sejak lulus itu, apalagi setelah menang Rupa Rasa Kopi itu mulai bertambah lah di situ. 1 bulan bisa 2 atau 3. Kemudian setelah menang Digitarasa itu apalagi makin bertambah lagi desain saya. Bertambah klien. Selain bertambah klien, di situ juga saya nambah networking saya. Di situ saya dikenalin sama staff dari kreatif. Staff kreatif itu kebetulan kan mereka kreatif semua kan, maksudnya memang staffnya mereka tuh memang kerja di bidang kreatif semua, dari mulai logo designer, dari mulai ilustrator juga. Nah, di situ saya mulai dikenalin semua saya sama mereka. Salah satunya ada Mas Opan juga, Opan Albana kalau ada yang kenal. Dia ilustrator, kemudian ada Mbak Aprilia. Kemudian karena saya udah dikenalin nih sama si project manajernya Kreafi, waktu itu masih Mas Mike. Di situ saya dikenalin. Setelah saya dikenalin, di situ saya otomatis masuk salah satu list logo desainer logo dan rekomendasi dari Kreafi. Jadi misalnya gini, kalau misalnya ada perusahaan yang lagi nyari mau buat logo nih, mereka akan rekomendasikan nama saya dengan ada beberapa juga nama desainer logo yang lain. Kreafi ini akan merekomendasikan antara saya dengan logo-logo desainer yang lain. Kemudian terakhir juga kemarin bulan Juni tahun ini 2021 ini, Kreafi itu didatengin salah satu brand F&B di Jakarta, udah lumayan besar juga, tapi mereka rasa logo mereka itu sudah nggak bisa mewakili brand mereka lagi, jadi logo mereka udah nggak bisa jadi wajah dari brand sendiri. Terus mereka bilang kita mau rebranding, kemudian disitulah si Kreafi ini ngadain kontes, tapi kontes tidak dibuka untuk umum, tapi kontes yang diadakan untuk list untuk si logo desainer dari list yang kreatifnya. Kemudian ada juga Mas Bayu juga, Bayu Chandras, kalau teman-teman tahu, itu salah satu juga. Jadi kemarin ada 10 nama yang direkomendasikan sama Kreafi ke si brand F&B ini. Dari 10 nama itu kemudian disaring sama Kreafi dengan brand ini, disaring masuklah saya, Mas Bayu Chandras, dengan satu lagi saya lupa namanya. Tapi 10 logo desainer ini saya nggak tahu siapa aja. Kreafi nggak ngasih tahu. Mereka cuma ngasih tahu setelah saya masuk 3 besar. Di situ saya tanya, yang 2 lagi ini siapa sih? Oh, ternyata yang salah satunya Mas Bayu Chandras. Teman-teman tahu sendirilah Mas Bayu karyanya gimana. Setelah 3 besar ini baru mulai lagi kontes, disuruh buat masing-masing desainer disuruh buat 3 logo. 3 logo yang nantinya akan
diajukan ke yang diajukan kreatif ke si brand ini. 3 logo itu dibuat berdasarkan brief yang sudah disusun sama Kreavi. Jadi datanya itu sudah ada, data briefnya itu sudah ada, sudah dibuatkan Kreavi. Jadi si desainernya nanti tinggal merubah data ini menjadi logo, desain logo. Di situ disuruh buat 3, dari mulai logo, kemudian super grafik dia, terus kemudian merge-nya dia. Nah, disitulah setelah saya serahkan 3, terus yang lain juga serahkan 3, berarti kan ada 9 logo tuh. Ada 9 logo disaring lagi. Cuman memang belum rezekinya, saya belum bisa lolos, saya cuma sampai 3 besar. Tapi kenapa disebut sebagai kompetisi? Karena dia ada hadiahnya. Hadiahnya itu khusus untuk yang masuk di 3 besar itu. Jadi saya masuk 3 besar itu saya sudah dipastikan dapat hadiah. Walaupun saya masih harus battle lagi nih sama 2 desainer di samping saya nih. Jadi disitulah kenapa saya disebut sebagai kompetisi internal, karena memang dia ada 3 besar, 3-tiganya dapat hadiah, tapi dia cuma di circle-nya Kreavi doang. Saya sampai sekarang belum tahu siapa yang juara satunya, karena memang masih proses. Sejak bulan Agustus kemarin dia masih, si brand ini masih kerja sama Kreavi sama si desainer yang juara 1 ini untuk nyelesain rebranding mereka lah. Sampai sekarang saya belum tahu siapa yang menang. Itulah mengapa ikut kontes desain itu penting untuk menarik perhatian dari calon klien. Kemudian manfaatkan sosial media. Nah, di sini juga salah satu, ini juga pengalaman saya sih. Saya sosial media saya postnya itu isinya cuma dia doang, karena ya itu selain buat menarik klien, itu juga portofolio saya. Kalau saya di approach sama klien baru yang pengen tahu kerjaan saya kirimin link Instagram saya, atau saya kirimin juga kalau mau yang lebih lengkap portofolio saya yang dalam bentuk PDF. Di situ lebih banyak karya-karya saya. Kemudian kan di sini kan rata-rata semua sekarang sosial media ya. Jadi kalau kita upload karya-karya kita untuk dapetin atensi klien di sosial media itu menurut saya bagus banget. Dan tambah lagi ada fitur-fitur kayak hashtag. Jadi kalau klien cari logo, dia tinggal ketik hashtagnya apa, misalnya dia cari logo, dia ketik aja logo desain, nanti ada post-post muncul yang pakai hashtag itu kan. Kemudian susun portofolio kamu. Nah, itu tadi portofolio ini bentuknya macam-macam, ada yang PDF, ada yang hard copy, ada juga yang dalam bentuk sosial media. Nah, bicara tentang portofolio, di sini saya mau ngasih sedikit tips saja sih. Portofolio itu kan salah satu alat kita ya, alat utama yang harus kita punya sebagai logo designer. Bisa klien datang setelah lihat dia lihat profil IG saya, Instagram saya, mereka tertarik kan. Nah, itu salah satu fungsi dari portofolio untuk menarik klien juga kan. Kemudian portofolio merupakan impresi pertama yang calon klien kita dapatkan tentang diri kita, karena di situ ada karya-karya kita, bagaimana cara kita menjelaskan karya kita itu di hadapan publik juga kan. Ini tips-tipsnya untuk yang menurut saya bagaimana cara untuk membangun portofolio. Pertama, kita harus tahu kita mau
tonjolkan, yang kita mau tonjolkan tuh apa? Misalnya kamu logo designer. Jadi isilah portofolio kamu tuh dengan misalnya dengan karya-karya logo kamu atau dari proses pembuatannya, dari mulai sketch, dari mulai waktu foto, misalnya foto waktu meeting dengan klien, gimana cara penyelesaian masalahnya, gimana kamu jelaskanlah di situ. Kemudian tampilin karya-karya terbaikmu aja di apa namanya, di portofolio kamu. Jangan semua kamu masukin karya-karya kamu ke dalam portofolio kamu tuh. Kamu masukin karya-karyamu yang terbaik aja. Karena itu kan impresi pertama dari si calon klien kita terhadap kita. Jadi kita mau impresi yang bagus dong. Oh, ini logo desainer logo ini keren nih. Kayaknya cocok nih buat garap project logo untuk perusahaan saya nih. Kemudian variasi karya. Nah, ini juga masih termasuk pembahasan yang desainer logo tuh harus versatile. Kita harus punya variasi karya. Kita nggak mau kita punya satu karya, satu style aja dalam portofolio kita. Biar kalian tuh tahu, oh ini orang ini bisa nih kayaknya nih garap project untuk kita brand kita. Kemudian tentuin berapa banyak karya yang pengen kamu masukin. Karena kalau kamu taruh terlalu banyak misalnya di portofolio kamu yang dalam bentuk PDF itu, saya rasa klien nggak akan sempat baca semua itu sih. Dia akan sekedar lihat truk aja, kemudian dia akan decide cocok nggak nih kira-kira. Jadi itulah, jangan taruh karya banyak-banyak, taruh karyamu yang terbaik aja, taruh 10 atau 10 paling banyak kalau menurut saya, 10 karya-karya terbaikmu aja. Jadi dia walaupun dia cuma segitu, tapi itu karya-karya terbaikmu. Menurut saya itu lebih efektif sih. Kemudian kayaknya itu aja Mas Dedi, materi dari saya. Oke, siap. Terima kasih Mas Erwin untuk materinya. Mungkin habis ini adalah sesi tanya jawab untuk teman-teman yang bakal mau bertanya. Mungkin kalian bisa gunakan fitur raise hand terlebih dahulu, ntar saya pilih, dan ntar akan menyampaikan langsung dan bisa berobrol langsung, berinteraksi langsung dengan Mas Erwin dengan menyalakan kameranya. Mungkin ini saya ada pertanyaan pribadi nih Mas Erwin. Personal branding berarti juga mempengaruhi apa yang kita jual dan kita tunjukkan ya Mas, berarti ya? Gimana? Sorry, gimana? Untuk personal branding sendiri berarti juga mempengaruhi apa yang kita jual dan yang kita tunjukkan ya Mas? Bisa dibilang kayak gitu ya, yang iya dong, tadi karena sampaikan. Betul dong, karena kan yang seperti saya bilang tadi, personal branding ini bisa kita kontrol. Contohnya si Beckham tadi, dia mau dilihat sama si audiensnya itu sebagai seorang yang macho, baik, jadi dia pakai brewok, kemudian dia ikut UNICEF. Jadi misalnya kalau kamu mau dilihat sebagai logo designer yang profesional atau gimana, bisa kamu tunjukin di mana? Portofolio kamu, misalnya di Instagram kamu post lah proses gimana cara kamu merancang suatu logo, mulai dari briefing, dari proses brainstorming, mulai terus sketchingnya juga gimana sampai logo itu jadi. Jadi ya sih, menurut saya apa yang kita tampilkan di sosial media itu jadi bisa membentuk personal branding kita di audiens kita. Oke. Untuk ini Mas, untuk Mas Erwin sendiri kan, Mas Erwin dikenal dengan gaya logonya yang pattern tadi ya Mas ya, yang 2 kali yang digit rasa sama si Afrika. Jadi mungkin bisa dibilang itu sebagai personal branding Mas Erwin juga ya Mas ya? Salah satunya, gitu ya? Iya, walaupun itu tidak saya rencanakan sebelumnya, karena memang
saya nggak kepikiran untuk dijadiin style saya atau gimana, karena memang saya bikin logo itu berdasarkan riset yang saya buat. Jadi terbentuklah logo itu seperti itu. Oh, jadi spontanitas menjadi membangun branding kita gitu Mas ya. Berarti bisa dibilang gitu ya. Bukan spontanitas sih, maksudnya secara tidak sengaja. Oh, oke. Secara tidak sengaja. Ya, mungkin teman-teman untuk ada yang ingin bertanya. Untuk Mas Ivan ini boleh yang bisa langsung mengomongkan langsung untuk pertanyaannya. Mas Ivan? Halo Mas Ivan? Ya, mungkin saya bacakan aja ya Mas. Dibacain aja kayaknya. Ya, mungkin. Ya, ini untuk Mas izin bertanya, Mas cara ngejelasin konsep desain untuk kontes baiknya gimana Mas? Ditulis lengkap atau gimana Mas? Gitu. Kalau saya sih biasanya ya dari mulai saya jelasin dari big idea-nya sendiri. Misalnya big idea-nya si Digita Rasa kemarin. Bentar, saya lupa apa big idea-nya. Ada peduli, pengarah, sukses. Itu big idea saya untuk logo Digita Rasa saya. Maksudnya Digita Rasa ini sebagai brand yang peduli dengan mitranya dia. Kemudian Digita Rasa ini sebagai startup yang akan mengarahkan mitranya dia sebagai sebagai bisnis F&B, kemudian sukses ini tujuan dari diberdirikannya Digita Rasa. Nah, dari situ kita jelasin dulu big idea-nya apa, kemudian baru masuk ke konsep logo yang kamu buat. Misalnya dari logomu misalnya ada figur orang, misalnya figur orangnya ini maknanya apa, kemudian warnanya ini karena kenapa. Nah, itulah pokoknya dari big idea lari ke konsep, baru masuk ke konsep dari logo yang kamu buat. Kemudian setelah itu, setelah ngomongin konsep, warna, baru yang masuk ke yang lebih luasnya lagi, misal kayak baru masuk ke merchandising-nya dia gimana, kalau ditaruh di baju gimana desainnya, kalau diaplikasikan di jaket gimana desainnya. Itu sih yang biasa saya lakukan di portofolio saya atau di Instagram saya. Oke, untuk Mas Ivan, apa sudah terjawab Mas Ivan? Ya, mungkin teman-teman yang mau izin untuk bertanya mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Oh iya Mas, ini mungkin pertanyaan. Oh ini ada mungkin untuk Muhammad Al-Fikri, Mas Muhammad Al-Fikri bisa bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas. Malam. Jadi kan tadi Mas bilang sebagai desainer nggak boleh terfokus hanya pada satu style ya. Lalu bagaimana kalau misalnya sebagai desainer pemula itu gimana sih bilangnya? Mulainya itu hanya fokus dengan satu style gitu. Apakah itu salah atau ada tips lainnya gitu biar kayak dikenal dulu gitu dengan style tertentu gitu untuk membangun personal branding tadi gitu. Kalau dibilang salah sih menurut saya enggak ya. Namanya berkarya enggak ada yang salah. Orang kita berkarya juga kan ada risetnya juga kan. Tapi menurut saya karena kita kan logo designer ya. Kita kalau sebagai untuk baru mulai, kita jangan fokus dulu langsung fokus ke desainnya, mau kayak gimana looknya. Menurut saya langsung aja fokus ke pemecahan masalahnya gimana. Misalnya dari pemula nih, kita dari yang baru masuk ke dunia freelance, baru sebulan 2 bulan masuk, ikut kontes lah di situ. Dari kontes itu kan dia jelaskan kenapa dia butuh logo sih, pengada kontes ini, kenapa dia butuh logo, terus kemudian brand dia itu kayak gimana sih, kenapa dia butuh logo, terus kemudian kenapa
bagaimana brand dia, kemudian bagaimana mereka mau dilihat oleh audiens mereka. Menurut saya sebagai pemula langsung aja fokus ke situ. Gimana cara kita membangun citra yang mereka inginkan lewat sebuah logo. Gitu sih. Jadi lebih perbanyak explore kontes-kontesnya ya. Jadi terbiasa membaca brief gitu. Ya, tetap harus brief karena brief ini kan arah kita. Kalau kita udah nggak ngikutin brief itu sendiri, ya udah tewas. Desain logo yang kita buat nggak akan relevan sama yang mereka butuhin. Makasih, Mas. Siap. Oke, terima kasih Mas Alfikri atas pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi nih, present dari Mas Raputa. Mungkin bisa langsung dilemparkan untuk pertanyaannya. Wede, ini Mas Rakuta nih. Halo Mas. Mas, akhirnya jumpa dari Zoom juga ya. Kalau aku lebih ke arah curhat. Boleh. Kita curhat lah, sama-sama desainer, logo desainer, curhat lah. Keluarkan saja semua aja Mas Raputa. Jadi sering aku lihat kebiasaannya tadi personal branding itu kita cenderung mengkategorikan kayak misalnya kategori desain kita itu stylenya luxury, semua post kita luxury semua gitu. Seperti yang dibilang Mas Erwin tadi. Satu poin, kadang aku rasa dengan kita ngepost yang gaya-gaya mewah-mewah, itu akan mempermudah menemukan klien yang stylenya ke arah kita gitu, kayak misalnya gaya-gaya hotel atau misalnya kayak perhiasan, itu mempermudah. Tapi di satu poin, aku pernah coba itu sebelumnya kan, kayak mau fokus ke style tertentu, itu kayak menjebak. Satu sisi itu kayak ngasih jebakan sendiri ke aku sendiri. Karena ketika misalnya ada klien yang mau pakai style yang berbeda, boom, di situ aku diam. Karena aku nggak terbiasa dengan style itu. Masa iya aku mau hire desainer lain untuk project gitu. Jadi goals dari logo desain itu seharusnya seperti bilang Bang tadi, menyelesaikan problem gitu ya. Bukan memaksakan style kita ke suatu project gitu. Jadinya kita jadi bisa dibilang kayak sedikit egois gitu. Kalau misalnya kita paksa dengan style kita. Jadi mungkin ada beberapa solusinya. Kita bisa tetap belajar, kayak aku sendiri ya, untuk teman-teman mungkin perhatikan akunku, aku coba explore gaya lain gitu. Aku gak pandai di bagian badge design, aku coba belajar gimana badge design, dan memang hasilnya hancur gue rasa. terus aku coba gaya-gaya word map, hancur, tapi setidaknya aku belajar dari kegagalan ini gitu. Aku nengok kemana saran dari orang lain juga. Betul. Itu sangat membantu. Jadi itu goalsku aku adalah supaya kedepannya aku bisa versatile tadi. Jadi kalau misalnya ada klien mau gaya ini, bisa gitu. Belajar sketsa juga. Jadi kurasa poin penting yang dibilang Bang Erwin tadi soal versatile designer itu poin yang luar biasa untuk bulan ini. Siap. Kalau yang tentang yang mewah tadi itu kan ya, kalau misalnya Mas Rakuta sering ngepost logo-logo yang looknya luxury, kemudian itu akan mempermudah kita untuk dapetin calon klien yang memang bergerak yang membutuhkan logo-logo style yang kayak gitu. Itu aku setuju sih, soalnya semenjak aku menang di Kita Rasa ya, aku nggak paham itu dari semenjak logo itu saya publikasi, selanjutnya itu project-projectku setelah itu tuh banyak banget yang bergerak di F&B juga. Itu aku bingung juga. Kemudian setelah yang di 2019 aku bikin logo cap kincir yang untuk rupa rasa kopi itu di situ saya dapat juara favorit. Sepanjang 2020 itu saya nggak ngerti ada berapa klien yang bergerak di bidang kopi yang saya ambil di situ. Ada termasuk salah satu brand kopinya punyanya Pak Fahri Hamzah. Yang si tua kawa itu salah satunya itu.
Oh, Itu yang salah masuk satunya. Dedi ya? Gimana? Yang masuk podcast Dedi tuh. Oh iya. itu memang nggak ngerti sih aku di situ. Dari banyak banget semenjak itu banyak banget project-project yang datang dari klien-klien yang bergerak di bidang kopi. Kalau untuk solusi ya, saya juga belum tahu gimana pastinya sih. Soalnya saya juga masih kesulitan untuk jadi seorang logo designer yang versatile. Ketika saya harus bikin logo yang misalnya cuma wordmark doang, kan itu sulit ya. Kok nggak bisa bisa juga kita cuma taruh tulisan dari font yang sudah jadi, tapi kan pasti ada di hati kita tuh ada rasa, masa logonya gini doang sih. Nah itu yang selalu jadi pergolakan di benak saya tuh, itu masa logonya gini doang sih. Terus kemudian klien juga selalu masih sering banyak klien saya yang minta harus ada logo pictorialnya, nggak cuma logo wordmark doang. Padahal di satu sisi saya juga mau mencoba gimana caranya brand ini dengan intensi dia yang pengen terlihat simpel, saya pakai saya bikin logo cuma dengan wordmark doang. Tapi di situ dia juga minta itulah pictorial itu. Jadi memang saya juga masih belum tahu solusinya gimana, karena saya masih kesulitan juga jadi seorang logo yang bisa banyak style. Di satu sisi kita menyadari bahwa kita nggak bisa kita kadang untuk melakukan semua style. Kita punya keterbatasan, taste, juga skill. Betul. Jadi bisa solusi itu memperkuat apa yang sudah kita miliki aja. Misalnya kayak style-nya simple, bisa diperkuat. Tapi supaya kita bisa berkembang, di behind the scene-nya kita pelajari style-style yang berbeda gitu. Untuk buat kita bisa ready kalau misalnya ada klien yang approach-nya beda dari style kita biasa. Betul. Seenggaknya kita ada kesiapan lah. Jadi kalau klien baru datang minta, misalnya dia bergerak di bidang lingkungan, kita udah siap lah gimana kalau logo lingkungan tuh gimana sih warnanya atau visualnya gimana. Seenggaknya kita udah ready. Yang tua KW itu Mas sendiri yang ngerjain? Ya, itu saya take sendiri waktu itu. Jadi saya dikenalin sama kakak saya, dikenalin ke Pak Fahri Hamzah yang pada saat itu dia baru buat brand untuk kopi di NTB. Kan dia kebetulan orang Sumbawa ya. Kakak saya kebetulan kenal sama dia, jadi saya dikenalin lah, nih ada nih adik saya. Kemudian disitulah dia lihat karya-karya saya, portofolio saya. Oke, kita gas dah sama dia nih, sama si Erwin nih. Mulailah dari situ. Kemudian pada saat pertama kali kerjain project itu, nama brand itu belum ada. Jadi di situ saya bantu bikin dari bikin nama juga, nama dia yang kira-kira bagus apa nih. Dia nyaranin, saya juga nyaranin. Jadilah si Tuakawa ini. Tuakawa itu bahasa Sumbawa, artinya hutan kopi. Kemudian dari situ saya sudah ditentuin namanya, kemudian saya survei ke tempat kafenya. Kemudian kan kebetulan kafenya sudah ada waktu itu, cuman belum jalan, belum jadi Tuakawa lah. Tempatnya kayak gimana, jadinya mulailah di situ baru kerja. Yang pertama saya buat logonya sudah jadi. Dia minta packagingnya, dari mulai packaging untuk jenis kopi Arabica unik kayak gimana, Arabica batu rotok gimana, Robusta batu rotok kayak gimana desainnya. Di situ saya kerjain sendiri. Itu hampir saya kerjain projectnya dia itu hampir berapa bulan ya? 6 bulan kalau nggak salah, dari Agustus 2020
sampai saya sudah di Malaysia saya masih kerjain. Itu tinggal sisa-sisanya aja sih waktu saya udah di Malaysia itu. Tinggal perintilannya doang, ada revisi-revisi dikit dari segi packagingnya aja. Kalau logonya nggak ada. Logonya kebetulan waktu itu saya kasih pilihan cuma satu yang udah jadi itu, kemudian dia suka langsung diterima. Itu alhamdulillah banget sih. Jadi saya nggak banyak kerja di logo itu, cuman fokusin ke packagingnya aja. Ilustrasi itu Mas sendiri buat semuanya. Gimana? Ilustrasinya semua Mas buat ya sendiri? Iya, kebetulan saya semua ilustrasinya. Keren. Ilustrasi, terus semuanya dah, pokoknya saya. Kapan lagi ngejum sama anggota DPR ya? Iya. Saya waktu briefing sama dia tuh, ya Allah, gemeter saya. Kan ketemuan sama dia di kafe dia ya. Di kafenya itu di Lombok itu. Wih, gila, pejabat nih. Gemeter saya. Orang dalam, udah dapat ya. Oke. Terima kasih, Mas. Siap. Oke, terima kasih Mas Rakuta. Mungkin ada yang tanya lagi nih Mas Erwin. Itu ada Ya. Mas Webi. Mas Webi Boleh. bisa on cam? Oke. Halo Mas Fajar, Mas Ded. Halo Mas. Halo teman-teman login. Ini saya mau minta pendapatnya Mas Erwin aja. Mungkin pertanyaannya nggak terlalu berat, cuman agak kepikiran aja gitu. Menurut Mas Erwin nih, tentang penggunaan nama di sosmed. Karena banyak mungkin saya sendiri dan teman-teman di login juga pakai sosial media, Instagram utamanya untuk portofolio digitalnya. Nah, itu baiknya menggunakan kita tampilin nama pribadi kita sendiri atau nama julukan, misalkan kayak istilahnya kalau artis itu kayak nama panggungnya lah. Karena mungkin teman-teman di sini juga ada beberapa yang istilahnya menyembunyikan nama aslinya diganti dengan nama desainnya atau nama panggungnya lah kasarnya gitu. Nah, baiknya menurut Mas Erwin tuh gimana sih pentingnya nama kita diliatin atau seperti apa, atau misalkan gimana pun boleh asal konsisten gitu. Soalnya saya pernah kepikiran tuh ganti nama, maksudnya cari nama lain gitu, nggak pakai nama pribadi. Cuman saya takutnya ketika follower saya nyari tuh sayanya malah hilang gitu, nggak ketemu. Itu kan resikonya kalau saya ganti di tengah-tengah gitu. Nah, menurut Mas Erwin tuh kayak gimana tuh? Terima kasih. Kalau menurut saya ya, sebenarnya menurut saya sih pakai nama asli aja. Karena kan ini portofolio digital kita nih. Kita yang punya karya itu. Kalau kita pakai misalnya nama panggung, itu kan bukan nama asli kita ya. Begitu klien approach, oh ternyata namanya ini nih. Kalau kita pakai nama asli kita, lebih bagus lagi kalau foto profilnya dengan wajah kita sendiri, itu akan menambahkan kepercayaan tersendiri lah untuk si klien kita sendiri. Kalau kita pakai nama kita sendiri, gitu sih kira-kira jawaban saya. Lebih baik memang pakai nama kita sendiri lah, menurut saya. Ya, ditambah mungkin nunjukin foto profilnya juga foto sendiri gitu ya. Itu akan lebih bagus lagi. Tapi saya sendiri pun nggak pakai foto profil muka saya sendiri ya. Saya pakai logo saya. Logo, ya. Iya. Oke, terima kasih. Siap, Mas. Oke, terima kasih Mas Ubi. Ini Mas Erwin, di chat ternyata ada kayak pertanyaan lanjutan, yaitu yang kayaknya pertanyaan yang sama Mas Rakuta tadi. Berarti nggak apa-apa kan kalau kita cuma bisa beberapa style, tapi ya kita harus siap menerima kalau target market kita akan semakin kecil. Kalau gitu kira-kira bagaimana Mas? Iya sih. Kita, karena ya nggak mungkin juga sih kalau kita harus bisa semua style. Paling nggak kita nggak terpaku sama satu style lah. Kalau gitu kan susah, akan kalau udah kita terpaku sama satu style, kita akan cenderung nanti project-project kedepannya kita akan pukul rata semua pakai style gitu kan, susah juga menurut saya. Dan nggak bisa berkembang mungkin Mas.
Tapi memang ada sih beberapa desainer logo yang memang sudah dikenal secara luas dengan style itu. Misalnya ada Irina siapa lupa saya. Ada di IG itu namanya Irina bla 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 bla, kalau nggak salah orang Polandia atau orang Rusia, saya nggak ngerti. Dia memang stylenya dia memang itu aja. Tapi kayaknya kasus dia berbeda ya. Dia ini memang sudah, lingkup dia memang sudah besar. Jadi walaupun dia cuma pakai satu style itu aja, dia nggak ada masalah. Beda dengan kita yang pemula-pemula ini, kalau kita mau pukul rata semua pakai desain itu, saya rasa susah sih. Klien pasti nggak akan minta style yang itu juga. Bisa jadi kalau kita misalnya pakai style yang itu, tiba-tiba si kliennya nggak suka, minta suruh ganti style, kan susah juga nanti. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Mungkin bisa raise hand dulu teman-teman, atau bisa langsung on cam-nya juga nggak apa-apa nih. Oh, ada ini sampai ini. Oke, Mas Regi. Halo Mas Erwin. Malam. Siap. Halo Mas Regi. Saya mau tanya, sebenarnya ada kegelisahan gini. Ketika kita udah rajin ngedesain dan kadang apalagi ke versatile ya, katakan gitu. Ada satu momen di mana kadang kita malah bingung sendiri sama style desain yang kita suka kayak ya, bukan yang kita suka, yang mewakili kita apa sih, gitu loh. Sampai satu titik di sana itu loh. Nah, menurut Mas Erwin, kapan dan titik di mana Mas Erwin itu merasa, oh ini loh yang jadi bagian atau bisa jadi istilah kata yang mewakili saya, gitu loh. Khususnya secara pribadi yang logo desainer yang notabene-nya melayani banyak desain ya, yang notabene-nya menciptakan karakter baru dalam bentuk logo istilahnya. Nah, secara pribadi kadang itu ada perbedaan. Jadi kadang ketika versatile-nya seseorang logo desainer ini kadang juga mempengaruhi nilai kitanya gitu loh, secara pribadi jatuhnya. Nah, menurut Mas Erwin, sekiranya kapan di mana titik Mas Erwin merasa, oh ini yang menjadi bagian value saya, yang menjadi nilai punya saya gitu loh. Itu aja sih Mas. Kapan ya? Itu sih sebenarnya waktu mulai banyak teman-teman dari login, atau walaupun baik itu teman-teman dari login maupun teman-teman dekat saya yang mulai bilang, Win, ini nih desain gaya lu ya, misalnya yang kayak di Gitar Rasa itu sama Asia Afrika kan dia mirip-mirip stylenya ya. Di situ mulai banyak yang mulai bilang kalau ini desain lu ya. Terus kemudian ada juga yang sampai mention saya, kan lihat mention saya, Bang mirip nih logonya nih. Kemudian saya juga pernah baca beberapa kali di karya-karya peserta kontes bilang, oh kok logonya mirip, stylenya mirip nih sama yang logo yang di Gitar Rasa itu tuh, atau Asia Afrika itu tuh. Nah di situ tuh saya mulai merasa gitu, kok secara nggak langsung desain ini, style kayak gini nih sudah mulai jadi bagaimana orang melihat saya gitu. Dengan style Erwin itu, dengan style yang seperti ini loh. Kemudian juga ketika mulai itu dah tadi klien-klien selalu mention, walaupun mereka belum brief logo seperti apa, brand yang mau mereka angkat seperti apa, mereka langsung bilang kalau logo Asia Afrikanya keren tuh,
Kemudian setelah saya coba kasih satu pilihan yang dengan style itu, dia suka dan dia terima. Di situ saya mulai, aduh, iya juga nih, ini mulai identitas saya mulai yang seperti ini nih. Itu tadi sebenarnya saya 50% senang, 50% heran juga. Sebenarnya kan logo desainer menurut saya harusnya versatile, nggak terpaku sama satu style aja. Kita harus menyesuaikan karya kita dengan brief yang ada. Tapi di sini kok orang-orang mulai mengenal saya dengan desain saya yang seperti itu gitu loh. Itu Mas. Berarti secara nggak langsung apa namanya istilahnya, posisi kita sebagai logo desainer pencipta value lah bahasanya, kalau aku sih menafsirkan ya. Kalau berarti apa namanya ya, posisi kita sebagai logo desainer nggak cuman hanya dalam bentuk style dong, tapi value yang kita mau keluarkan. Misalkan contoh kayak aku sering ini Singaraja Desain. Salah satunya sebenarnya kan kalau secara apa namanya eksekusi kan macam-macam tuh beliau secara desain kan, tapi secara value-nya kan dual meaning-nya itu eksekusinya, ide, gagasan, pemikirannya. Terus kalaupun memang berbentuk style design atau maksudnya di luar style design, contoh lagi Siberian kan fokusnya ke logo klub bola kan, Siberian Hamski salah satu yang aku ikutin, fokusnya ke bola, mungkin fokusnya ke market dia atau kesenangan dia atau bagaimana, tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa jadi versatile yang jatuhnya bisa dibilang ya open ke semua desain sih. Tapi yang paling penting berarti value kitanya dong untuk menyelesaikan masalah itu kan. Dari sebagai logo desainer, style itu cuma tampilan aja jatuhnya. Kalau terpatok style itu ya, luntur sama zaman sih kalau menurutku jatuhnya. Benar, ya. Berubah-ubah. Karena jadi, tiap tahun pasti ada aja yang bahas. Tiap tahun pasti ada aja yang bahas tren desain tahun 2021 tuh gini nih. Pasti nggak akan sama dengan si ininya tadi, style kita yang itu. Akan susah kalau kita akan fokus ke satu look aja. Fokus utama berarti value yang dimasukin oleh logo desainer tersebut berarti ya. Oke, terima kasih Mas diskusinya. Siap Mas Regi. Semoga menjawab. Ya, mungkin ini Mas. Satu lagi kayaknya, satu pertanyaan lagi. Terakhir Mas Erwin. Bolehkah? Ya, mungkin satu pertanyaan dari Mas Reza. Mungkin bisa on-cam Mas Reza? Maaf, ini nggak bisa on-cam karena pakai Oke. PC. Halo Bang Erwin. Lama tidak berjumpa. Halo. Sedikit ini saja Reza ini ya? Ada ya, tingkat saya di DKV ya? Ya Bang. Oh siap, apa kabar? Baik Pak. Sedikit aja sini. Kalau proses Bang Erwin bikin logo tuh ada nggak pakem-pakem yang bikin Bang Erwin kayak oke, kalau udah yang ini oke, logonya udah selesai gitu, atau nggak ada gitu, atau kapan aja dia bisa selesai logo yang Bang Erwin bikin. Itu aja sih. Kapan harus stop ya? Ya. Kapan menurut kita sudah pas, dan itu tadi sih, kan di balik logo yang kita semua desain itu pasti ada background research kita. Apa yang mau ditonjolkan, misalnya logo ini logo A mau menonjolkan citra yang elegan, luxury, pasti kita akan melakukan research dulu di baliknya. Setelah kita research logo luxury itu kayak apa sih, misalnya pakai warna emas, warna yang minimalis, putih dicampur emas, terus kemudian typeface yang seperti apa sih, misalnya typeface yang gayanya serif atau gimana. Di situ mulai kita main mapping apa
poin-poin apa yang kita mau masukin ke logo itu, kemudian kita olah jadi visualnya. Kemudian kalau memang logo itu sudah apa namanya, menurut kita sudah cukup, ya udah berhenti. Contohnya kemarin logo Digitarasa itu sebenarnya ada banyak poin-poin yang saya mau masukkan ke logo itu. Cuman kenapa banyak yang saya hapus juga? Kenapa? Karena nanti jatuhnya logo itu akan terlalu berat secara konsep. Kan itu logo Digitarasa itu sudah saya masukkan cerita yang dua sisi. Dari figur yang kiri itu adalah Digitarasa, kemudian figur kanannya adalah mitra kerjanya, kemudian mangkok. Mangkok dengan asapnya itu adalah sebuah kesuksesan, yang artinya si Digitarasa ini menawarkan kesuksesan dalam berbisnis F&B ke si mitranya. Kemudian di sisi lain saya juga taruh cerita kalau di figur kiri ini sebenarnya bisa juga diartikan sebagai si mitranya Digitarasa ini yang mempersembahkan produk yang unggul kepada customer dia. Nah, kemudian warnanya merah dan lain-lain, itu menurut saya sudah cukup banyak. Jadi ada beberapa value yang saya hilangkan di logo itu. Misalnya sebenarnya di tipografinya Digitarasa itu sebenarnya ada maksud lain juga, tapi tidak saya masukin karena memang sudah terbentuk, tapi tidak saya masukin karena memang logo ini sudah berat menurut saya. Kalau mau saya tambahin lagi akan terlalu berat lagi. Itu nantinya akan kalau saya tambahin lagi, logo Digitarasa ini nantinya akan terlihat terlalu dipaksakan, terlalu dibuat-buat gitu loh. Jatuhnya udah nggak elegan lagi, maksudnya udah terlalu dibuat-buat lah, diada-adain aja maknanya. Itu udah nggak sehat sih menurut saya logo yang kayak gitu, kalau udah diada-adain maknanya. Jadi ya kapan harus stop, kita harus bisa kira-kira sendiri. Kalau menurut kamu sebagai logo designer, value dari brand itu sudah tersampaikan lewat logo ini, walaupun masih bisa ditambahin value-value yang lain, kalau memang value utamanya sudah tersampaikan, ya udah stop sampai situ. Kalau kamu mau tambahin lagi akan terlalu berat logo itu. Jadi harus pinter-pinternya kita lah. Kapan harus stop itu. Oke Bang, thank you Bang. Siap. Mas Dedi nyalain dulu. Iya. Suaranya Mas Ded, suaranya. Masih ke-mute, Bang. Oke, sorry. Iya, ngomong sendiri dia. Ya, untuk Mas Reza terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk logo proses ya, untuk yang tadi pertanyaannya mungkin bisa disimak juga yang dialogin yang kedua. Kemarin juga kita membahas tentang logo proses. Mungkin bisa menambah wawasannya juga. Ada di YouTube, mungkin kalau itu tidak bisa ikut. Itu sama Mas Rakuta itu, ya, suhu benar. juga itu. Kemarin dibahas suhu sama... kita di login. Ya, benar. Gak ada susu. Ya, mungkin ini kita sudah di penghujung acara, Mas Erwin. Kita nggak kerasa sudah 1,5 jam ini kita membahas. Mungkin teman-teman saya minta tolong buat isi kuesioner untuk feedback buat dialogin ketiga ini. Mungkin apa untuk saran kedepannya juga bisa diisi juga. Seperti itu, teman-teman. Untuk Mas Erwin, terima kasih atas waktunya, sudah Siap. memberi ilmunya dan waktunya. Terima kasih. Dan teman-teman login, terima kasih juga. Mungkin saya sudahi. Mungkin ada info terakhir, ntar akan disampaikan sama Mas Regi. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Terima kasih buat teman-teman udah menyempatkan hadir dari awal sampai akhir dengerin saya ngebacot dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin, amin. Mas Regi, halo Mas Regi. Mas Regi? Oke. Share dulu. Assalamualaikum. Sorry. Selamat malam semuanya. Untuk mungkin ada info tambahan, sekedar skill dikit lah. Next-nya mungkin untuk keluarga anggota kreator logo Indonesia mungkin akan sudah banyak tahu skill kegiatan di samping ini. Jadi sekedar bocoran untuk yang mengikuti lah. Next-nya mungkin di bulan November kita akan mengadakan sedikit kegiatan namanya Logovember, Logo Challenge. Ya diterka-terka aja ya kegiatannya seperti apa nanti. Mungkin apa namanya, grand launching-nya mungkin lah ya, mungkin di login keempat. Nanti mungkin ada beberapa kita akan langsung umumkan di sana sekalian, karena kebetulan di akhir bulan Oktober, jadi kegiatan ini akan diadakan di bulan November. Dan ini nggak cuman khusus untuk login. Kalau misalkan teman-teman yang di luar kegiatan logo, di luar kegiatan kreator logo Indonesia ini mau mengikuti, dipersilahkan. Jadi jangan lupa follow IG-nya, IG logo Indonesia ya. Oke semuanya, itu aja sih paling spill infonya. Untuk next-nya mungkin kalau masih penasaran, jangan lupa update terus di Instagram logo Indonesia. Cukup sekian, itu aja info tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, Mas Rakuta nanyain foto ya. Siap. Udah itu aja.